Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terdahulu, yaitu tentang permutasi dengan beberapa unsur sama dan permutasi siklis. Baiklah, langsung saja kita akan bahas, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi n unsur yang memuat k, l, dan m unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan n faktorial per k faktorial kali l faktorial kali m faktorial, di mana keterangan daripada rumus tersebut adalah P itu adalah permutasi, n itu adalah jumlah semua unsur, sedangkan k, l, m itu adalah unsur yang sama. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata kurikulum? Nah, untuk menyelesaikannya ini, mari kita selesaikan. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus ketahui berapa jumlah huruf ataupun banyak huruf. Maka dari kata kurikulum itu terdiri daripada 10 huruf. Dengan banyaknya huruf K itu ada 2, kemudian huruf U itu ada 3, kemudian huruf R itu ada 2. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus permutasi beberapa unsur yang sama itu, rumusnya adalah n faktorial per k faktorial kali l faktorial kali m faktorial sama dengan n nya tadi 10, maka menjadi 10 faktorial, k nya 2, U nya 3, R nya 2. Sehingga kalau kita lanjutkan, 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita berhenti sampai 3 faktorial saja, karena di bawah ada 3 faktorial, nanti bisa kita coret nanti. Nah, 3 faktorial di atas bisa kita coret dengan 3 faktorial yang di bawah. Kemudian 4 ini bisa kita coret dengan 2 faktorial, itu hasilnya 2, kemudian 2 faktorial yang ini hasilnya juga 2 dikali 2 hasilnya 4, sehingga yang tersisa adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, maka hasilnya adalah 151.200. Maka banyak kata yang dapat disusun ada sebanyak 151.200. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat disusun dari kata matematika jika huruf terakhir selalu ditempati oleh huruf A? Nah, mari kita selesaikan. Nah, karena huruf terakhir selalu A, maka kata matematika itu menjadi matematik. Nah, karena posisi terakhir harus selalu diakhiri dengan huruf A. Nah, dengan demikian, sehingga kita ketahui banyak hurufnya itu menjadi 9. Dengan M-nya ada 2, A-nya juga ada 2, kemudian T-nya juga ada 2. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, n-nya itu 9 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita lanjutkan. 9 faktorial itu adalah 9 kali 8 kali 7 sampai dengan 1. Kemudian yang di bawah ini tetap aja kita muat. Kemudian 8 bisa kita coret dengan 2 faktorial 2 faktorial 2 faktorial, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Maka yang tersisa adalah
9 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 45.360. Maka banyak kata yang dapat disusun ada sebanyak 45.360. Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. Jika 2 balon merah sejenis, 3 balon kuning sejenis, dan 4 balon hijau sejenis disusun teratur dalam satu baris, tentukanlah banyak susunan yang dapat dibentuk. Nah, mari kita selesaikan. Langkah yang pertama, kita ketahui banyak seluruh balon itu ada 9. Kemudian banyak balon merah ada 2. Kemudian banyak balon kuning ada 3. Dan banyak balon hijau ada 4. Maka kita masukkan ke rumus 9 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Maka kita uraikan 9 faktorial itu, kemudian juga di bawah kita uraikan 4 faktorial bisa kita coret dengan 4 faktorial, kemudian 3 kali 2 kali 1 itu 6 bisa kita coret dengan 6 yang ini, kemudian 2 kali 1 itu hasilnya 2 dapat kita coret dengan 8 dibagi 2 itu hasilnya 4, sehingga yang tersisa adalah 9 dikali 4 dikali 7 kali 5, hasilnya adalah 1260. Maka susunan yang dapat dibentuk ada sebanyak 1260. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang disusun secara melingkar, sehingga banyaknya menyusun n unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulis. Nah, ini rumus daripada permutasi siklis. P sama dengan n kurang 1 faktorial. Dengan keterangan rumusnya bahwasanya P itu adalah permutasi siklis, kemudian n itu adalah jumlah semua unsur. Nah, misalkan kita buat permisalan 3 orang yaitu A, B, dan C akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Tentukan banyak susunan berbeda cara mereka duduk. Nah, cara yang pertama yang kita lakukan, bahwasanya kita ketahui banyak unsurnya ataupun jumlah orangnya ada 3 orang. Nah, kalau kita nyatakan ini dalam permutasi K unsur dari N unsur, maka ini ada 6 susunan, ya, A, B, C, dan seterusnya. Tetapi dalam soal ini karena mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar, maka soal ini kita selesaikan dengan cara permutasi siklis. Nah, maka langkah yang pertama kita lakukan bisa kita buatkan ilustrasi. Yang pertama, inilah susunan yang pertama. Ya, susunan yang pertama ini dapat juga kita putar searah jarum jam sehingga sama juga hasilnya dengan ini. Kemudian juga kita putar lagi sama juga hasilnya dengan ini. Nah, untuk susunan yang kedua adalah ini, posisi B sama C kita tukar, kemudian kita putar lagi. Kita putar lagi berlawanan arah dengan jarum jam sehingga yang gambar yang pertama ini sama dengan ini, kemudian kita putar lagi dan juga sama dengan ini. Dari sini kita dapatkan bahwa permutasinya hanya ada 2, karena yang ini sama dengan ini sama dengan ini, dan susunan yang kedua yang ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, untuk lebih simpelnya dapat kita gunakan rumus permutasi siklus itu, ya, yaitu dengan rumus P sama dengan N kurang 1 faktorial. Maka kita masukkanlah bahwa unsurnya tadi ada 3 kurang 1 faktorial itu hasilnya 2 faktorial. 2 faktorial itu artinya 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 2.
Maka banyak susunan berbeda cara mereka duduk, yaitu ada 2 cara. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita perhatikan contoh berikut. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyak cara yang berlainan saat mereka dapat duduk jika A. mereka berpindah-pindah tempat, B. ayah dan ibu selalu berdekatan. Nah, mari kita selesaikan. Maka yang pertama kita ketahui bahwa banyaknya anggota keluarga itu ada 5 orang, yaitu seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anak. Sehingga banyaknya cara yang berlainan saat mereka berpindah-pindah tempat adalah tinggal kita kurangkan 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24 cara. Lanjut, yang kedua, yaitu ayah dan ibu selalu duduk berdekatan. Nah, ini mari kita perhatikan dulu gambar berikut. Nah, mari kita perhatikan. Nah, ini ada ilustrasi di mana ayah dan ibu ini harus selalu duduk berdekatan. Maka karena ayah dan ibu selalu duduk berdampingan atau berdekatan, sehingga pasangan ini dapat kita anggap satu. Sehingga terdapat 4 objek yang akan disusun secara siklis ataupun secara melingkar. Akan tetapi pasangan ayah dan ibu dapat disusun kembali menjadi permutasi 2,2 cara. Maksudnya posisi ayah dan ibu ini bisa kita tukar, sehingga banyak susunan agar ayah dan ibu selalu berdekatan adalah 4 dikurang 1 faktorial dikali permutasi 2,2. 4 kurang 1 faktorial itu adalah 3 faktorial, sedangkan permutasi 2,2 itu hasilnya adalah 2 faktorial. 3 faktorial itu hasilnya adalah 6, sedangkan 2 faktorial hasilnya adalah 2. Maka 6 dikali 2 adalah 12 cara. Sehingga posisi duduk ayah dan ibu selalu berdekatan dapat dilakukan dengan 12 cara. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.